Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada tanda-tanda Abdul Somad sedang melakukan konsolidasi politik menjelang rangkaian pemilihan politik pada 2024 nanti. Abdul Somad berulang kali terdengar bertemu dengan tokoh-tokoh politik penting. Dia sendiri sih hampir pasti tidak berniat maju ke gelanggang pertarungan. Tapi dia sangat mungkin menjadi tokoh di belakang layar yang akan menjadi jembatan penghubung kekuatan-kekuatan yang diharapkan bersatu untuk mendukung salah satu calon atau salah satu parpol. Nama-nama tokoh yang ia temui tak tanggung-tanggung, dari Rizik Syihab, Gatot Nurmantio, Yusuf Kalla, sampai Anies Baswedan. Pengamat politik M. Kodari sudah mengingatkan arti penting Abdul Somad dalam Pilpres 2024. Kata dia, siapapun yang bertarung di Pilpres 2024 pasti dimanfaatkan oleh dan akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok seperti Persatuan Alumni 212 dan Ustadz seperti Abdul Somad. Saya setuju dengan Kodari. Politik identitas akan kembali digunakan nanti dan Abdul Somad berada di posisi kunci. Sejak Juni lalu ia nampaknya sudah bermanuver. Ini terlihat dalam silaturahmi dan musyawarah nasional Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia pertengahan Juni 2022. Dalam acara tersebut hadir Anies Baswedan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, hingga Yusuf Kalla. Abdul Somad sendiri adalah alumni Timur Tengah. Dalam acara itu ia memastikan dirinya tidak ikut berpolitik. Tapi kemudian katanya ada beberapa kandidat yang dia dukung terpilih menjadi wali kota maupun gubernur. Seolah memberi isyarat tentang ketersediaannya menjadi tim pemenangan, Abdul Somad menyatakan ia mendukung salah satu kandidat kepala daerah dengan kontrak politik. Ia tegas-tegas menyatakan dukungannya tidak diberikan dengan cuma-cuma. Salah satu syarat katanya adalah membangun rumah Quran jika nantinya kandidat terpilih. Kandidat yang didukungnya harus membangun sekolah tahfiz Quran, rumah Quran, kemudian sholat berjemaah, wajib dan mengaktifkan zakat. Di awal Agustus ia hadir dalam tablik akbar Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ia tampil bersama Gubernur Sumut Edi Rahmayadi. Sekitar 10 ribuan jemaah hadir di sana. Safari politiknya terlihat jelas pada Agustus. Safarinya tidak disiarkan secara besar-besaran di media, tapi dia memanfaatkan salah satu media yang sangat efektif menjangkau publik, media sosial. Perjalanannya terus diupdate di Instagramnya. Dia mula-mula mendatangi kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Dari sana dia menemui Rizik Syihab di markas mantan FPI. Dikabarkan dalam kunjungan itu, Abdul Somad sempat berbicara empat mata dengan Rizik. Tidak ada penjelasan tentang isi pembicaraan. Kesan yang ia tampilkan pada publik adalah itu merupakan pertemuan kekeluargaan. Pada momen itu Abdul Somad membawa anaknya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah yang masih berusia 6 bulan. Dalam video yang disebar melalui media sosial, Rizik tampak menggendong dan mendoakan bahkan mentahnik Sami. Tahnik adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada bayi yang baru lahir. Prosesnya dilakukan dengan cara sang ayah mengunyah buah kurma hingga lembut, lalu setelahnya sedikit dari kunyahan itu diletakkan di langit-langit mulut bayi. Abdul Somad mengaku pertemuannya dengan Rizik Syihab adalah bentuk silaturahmi terhadap keturunan Rasulullah. Dia percaya menyambung silaturahmi dengan keturunan Nabi Muhammad akan membawa orang itu ke dalam surga. Dia juga memuji-muji Rizik sebagai tokoh yang melawan kemungkaran. Setelah bertemu Rizik, Abdul Somad menemui Yusuf Kalla dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Di akun IG-nya, Abdul Somad mengaku bertemu dengan JK dan Gatot saat sholat subuh di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. Pada 21 Agustus dia bertemu dengan Anies Baswedan di rumahnya. Ia juga bertemu dengan Profesor Aliyah Rashid Baswedan yang tak lain adalah ibunda Anies Baswedan dan istri Anies, Ferry Farhati.
Di IG-nya, Abdul Somad mengaku diminta untuk melepas wisuda santri di pesantren Rabingah Prawoto, Yogyakarta milik keluarga Baswedan. Terakhir, pada 29 Agustus, Abdul Somad menjadi bintang tamu di podcast Daniel Mananta. Kalau yang ini sih jelas agak berbeda. Daniel ini Kristen dan isi podcastnya bukan politik. Karena itu agak mengejutkan bahwa kali ini ia mengundang Abdul Somad. Apakah Daniel yang meminta wawancara atau tim Abdul Somad yang menghubungi Daniel, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini bisa membantu image sang ustadz yang selama ini dikenal sebagai pemuka agama yang memandang rendah agama lain. Dalam wawancara itu, Abdul Somad bicara tentang masa kecilnya, sekolah agama yang dijalani, tentang ustadz abal-abal, dan beragam cerita lainnya. Namun yang mungkin agak penting ya soal politik. Jadi Abdul Somad bilang dia tidak akan masuk politik. Saya sampai mati jadi ustadz, kata Abdul Somad. Rangkaian kegiatan itu jelas menunjukkan bahwa Abdul Somad sedang melakukan move-move politik. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Tahun 2019 lalu, Abdul Somad juga pernah menemui Prabowo. Dalam pertemuan itu, Abdul Somad memberikan banyak wejangan kepada Prabowo. Bahkan Abdul Somad menyentuh dada Prabowo dan menyampaikan bahwa ia membawa pesan dari beberapa ulama yang mengaku bermimpi bahwa Prabowo akan memegang mandat sebagai presiden. Abdul Somad mengatakan ia mendukung gagasan-gagasan Prabowo dan senang bisa bertatap muka dengan Prabowo. Namun pertemuan itu bukanlah kehendaknya pribadi, tetapi berdasarkan pesan para ulama. Saya mengikuti ijtima ulama, kata Abdul Somad. Ada 3 orang yang menyarankan saya untuk bertemu Pak Prabowo. Mereka semua bermimpi bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden. Kali ini Prabowo nampaknya sudah berlalu. Sangat mungkin kandidat yang akan ia dekati adalah Anies. Seperti dikatakan, Abdul Somad berpotensi menjadi salah satu kunci dan masyarakat perlu berhati-hati. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.